Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan coba babuk ya, alias baca buku atau baku ya. Babuk jadi kayak apa ya? Baku aja, baca buku. Dan kali ini judulnya adalah Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, karya Fahmi Humaydi. Huwaidi, bukan Humaydi, Huwaidi. Ini adalah buku yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Mizan. Dalam bahasa Arab dia judulnya adalah Al-Islam wa Al-Dimokratiyah, atau Islam dan Demokrasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua langsung ke halaman 271 yang mengulas tentang otoritarianisme. Menurut sang penulis, dengan mengutip pendapat dari Syekh Abdurrahman Al-Kawakibi, otoritarian ini adalah sikap yang melahirkan perilaku diktator yang karena itu tidak ada rasa khawatir, hormat, apalagi cinta terhadap ilmu. Satu di antara ilmu yang paling tidak ditakuti atau tidak dipedulikan oleh seorang diktator adalah ilmu bahasa. Kita coba bacakan ya. Seorang diktator tidak pernah merasa khawatir terhadap ilmu-ilmu bahasa, yaitu ilmu yang diantaranya dapat meluruskan kesalahan dalam berbicara. Oleh karena itu, kalau kemudian di dalam perilaku, sikap, dan kebijakan penguasa yang otoriter, kejujuran, kebenaran itu tidak penting, karena bagi mereka bahasa itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah orang bisa dipaksa untuk mengikuti keinginannya. Nah, itu. Seorang diktator juga tidak takut terhadap ilmu agama yang berkenaan dengan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Karena didasarkan pada keyakinannya bahwa ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu agama itu tidak dapat mengangkat kebodohan dan tidak dapat mengejar ketertinggalan. Karena bagi diktator, yang disebut maju hanya adalah apa yang di dalam pikirannya itu disetujui sebagai maju. Kalau tidak, maka tidak ada itu kemajuan, termasuk ketertinggalan dan sebagainya. Jadi musuh dari diktator yang paling utama atau ilmu yang paling diabaikan pertama itu adalah ilmu tentang bahasa itu. Maka kalau kemudian orang beristilah, ya menggabungkan dua istilah yang berbeda, itu sebenarnya memang ada upaya untuk ya mewujudkan kediktatoran dalam bentuk berpikir misalnya, atau tirani pemikiran itu. Nah, yang menarik adalah apa yang akan atau siapa yang akan menjadi korban dari kediktatoran itu, yaitu adalah orang-orang awam. Nah, di sini disebutkan siapakah sebenarnya orang-orang awam tersebut. Ini menarik. Mereka adalah orang-orang yang apabila tanda kutip ya bodoh, tanda kutip bodoh, merasa takut, dan apabila merasa takut mereka tunduk dan menyerah diri. Jadi ketidaktahuan menjadikan orang awam atau orang yang disebut awam itu menjadi takut. Dan kalau dia sudah takut, maka dia akan mengikuti apa saja. Tidak pernah ada yang namanya proses menyaring, memfilter, berpikir, dan sebagainya. Nah, hal yang sangat menarik di sini ternyata musuh dari kediktatoran itu adalah ilmu sosial politik. Ya, ini disebutkan misalnya ilmu yang cenderung ya menghimpun pandangan yang integral, filsafat pemikiran, hak-hak rakyat, dan karakter-karakter sosial dan politik madani atau civil society itu. Jadi kediktatoran itu akan semakin kuat dan terus merajalela ketika suatu bangsa rakyatnya tidak lagi melek terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, dan termasuk di dalamnya sikap dan mental di dalam berpolitik. Tetapi
Kediktatoran akan bisa diatasi, bahkan dikurangi dan dibasmi ketika ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pengetahuan tidak sekedar menjadi orang yang banyak hafal tentang teori dan pasal-pasal atau bahkan regulasi, tetapi juga mau turun dengan hati nurani, pikiran yang jernih, dan tentu saja jiwa pengorbanan. Dengan demikian, sahabat-sahabat semua, dari baca buku yang sangat simple dari tema otoritarian ini, kita bisa mengetahui bahwa kediktatoran terjadi ketika kebodohan terus dibiarkan, dan kediktatoran bisa diobati hanya ketika suatu bangsa mengatasi dirinya dengan memperbanyak melakukan proses-proses berpikir, proses-proses berinteraksi secara sehat, dan itu kalau umat Islam bisa jalankan apa yang menjadi perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu, maka insya Allah kediktatoran bisa untuk dilawan, diantisipasi, bahkan dibasmi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.